Oke, baik. The Story of Success PMP. Jadi ini berdasarkan pengalaman beberapa orang yang saya kenal, saya interview atau saya tanya-tanya apa rahasia rahasia mereka untuk bisa lulus PMP. Jadi dari beberapa narasumber tersebut ya, Bapak Ibu, dari beberapa narasumber disimpulkan tiga hal ini ya. Ada tiga cara yang mereka gunakan. Ada tiga cara secara umum yang mereka gunakan untuk lulus PMP. Cara pertama yaitu latihan soal hingga 1.300 sampai 1.500. Oke. Cara kedua mendengarkan materi PMP. Sorry, mendengarkan latihan soal ya. Question and answer. Jadi latihan soal itu didengarkan selama 2 bulan. Jadi dia tidak latihan soal, tapi dia mendengarkan, Bapak Ibu. Dia nggak latihan, tidak mengerjakan latihan soal, tapi fokusnya hanya mendengarkan pembahasan selama 2 bulan. Yang terakhir, dia tidak mendengarkan latihan soal, tidak mengerjakan soal, tapi fokus mendengarkan konsep selama 1 bulan. 1 bulan penuh, tiap hari hanya fokus mendengarkan material atau konsep dari project management PMI. Nah, ada 3 hal ya, ada 3 hal. Jadi, yang hari ini kita kerjakan tuh di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita mencoba fokus di metode pertama. Nah, kita coba fokus di metode pertama. Nanti tidak menutup kemungkinan metode kedua akan kita gunakan juga ini yang saya sarankan. Bagaimana mengisi waktu luangnya bisa bermanfaat dengan mendengarkan. Mungkin lagi males buka latihan soal, mungkin lagi bosen dengan latihan soal terus, bisa dengan mendengarkan. Oke, detail ceritanya sebagai berikut. Oke, detail ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi intinya latihan soal itu kita hitung ya. Kita hitung jika di minggu pertama, ini minggu pertama 50 kali 4. Jadi selama Senin dia ngerjain 10, Selasa ngerjain 10, Rabu 10, Kamis 10, Sabtu 10. Maka di awal minggu saja itu sudah 50. Oke. Sudah 50 di awal minggu. Dikerjakan selama 1 bulan, yaitu 4 kali Bapak Ibu. Maka 1 bulan itu sudah mencapai 200 soal. Di 4 minggu berikutnya, dia ngerjain 150, yang mana 150 dibagi menjadi 50 Rabu, 100 Sabtu. Maka total di bulan kedua, ini di M kedua, itu sudah 600 soal. Jadi 600 soal tambah 200 soal selama 2 bulan penuh itu sudah berapa? 800 soal. Ya, ini M1. Nah, di M ketiga ditambah lagi nih 720. Makalah menjadi 1.520 soal. Inilah yang dikejar oleh kita semua saat ini, Bapak Ibu. Nah, biasanya ini tips yang saya kasih ya, dan yang kita implementasikan saat ini adalah sebelum 10 soal ini mencapai 70%, maka jangan lompat ke 50 soal. Nah, sebelum 50%, 50 soal ini menyentuh 70%, jangan lompat dulu ke 100. Nah, selama 100 soal yang dicoba ini belum 70%, jangan lompat ke 180. Oke, jadi tetap aja bermain di level yang masih kita belum kuasai atau masih belum memenuhi standar 70%. Nah, hari ini kita masih ada di sini nih, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini durasi kita apa di sini kan sebenarnya baru masuk ke week 5 atau week ke-6 kan. Kalau kita lihat.
dari sejak latihan soal ya, Bapak Ibu. Secara overall kita sudah latihan berapa? Dari tanggal 25 November. Tapi mulai eh, lakukan trial soal itu di saat minggu ketiga ya, week ketiga. Maka kalau 3 sampai hari ini itu kira-kira sudah di week ke-6. Kita ini masih di sini nih sebenarnya, Bapak Ibu ya, masih di sini. Nah, coba kita hitung nih latihan soal yang kita lakuin. Kemarin sempat kita hitung sama-sama, coba kita hitung ulang lagi. Artinya seberapa jauh kita sekarang nih berjalan. Mungkin Bapak Ibu merasa kayaknya saya udah sangat jauh. Nah, apakah benar sudah sangat jauh kita berjalan ya untuk metode pertama ini? Oke, kita sudah ngerjain berapa? 5 soal dikali 20 ya mock up-nya Bapak Ibu. Maka 100 soal ya. Kemudian kita sudah mengerjakan 15 soal kali 20 mock up juga. Ini 20 apa 25 ya? Kayaknya 25 ya, Pak Muhajar atau Bu Isti, yang 5 soal. Mini itu ya, mini exam nggak? Ya, yang mini exam. 20, 15 itu, Pak. Di mini exam. Oh, mini exam ya, yang 5 soal, 5 soal, maaf. Yang 5 soal, 5 soal, Pak. Yang mini exam ya 15 soal. Yang ini 5 soal awal itu 20 apa 25 Betul, ya? 20 itu. 20 ya. Oh, kayaknya Pak. Berapa, Bu? Kayaknya sih ya 20-an gitu sih Pak. Iya. Oke, asumsikan 20. Maka 5 kali 20 itu ada 100 soal, 15 kali 20 itu ada 300 soal. Nah, yang ketiga, yang paling jauh saya lihat ada 50 soal plus 60 soal plus 60 soal. Ini yang paling jauh ya dari progres Bapak Ibu. Maka ini berapa ini? 120 tambah 170. 170. Oke, kita coba tambah bersama-sama. 0, 7, 3, 4, 5. Ya, masih di 570 soal. Katakanlah dengan latihan soal kita selama ini ada juga kita masukin bulat-bulat lah jadi 650 ya, Bapak Ibu, totalnya. Nah, dan sebagian dari kita juga masih belum menyentuh di sini ya. Masih belum di sini ya, masih ada yang belum. Artinya range kita ini di angka berapa? Ya di angka 400 sampai 650 soal. Maka 600 soal, 400 sampai 600 soal itu ya di range berapa? Di range bulan kedua. Ya, di range bulan kedua gitu. Intinya jika target kita adalah 1000 soal, maka progres kita masih kalau yang di sini 40%, ini 65%. Oke. Kalau saya terakhir saya ngerjain 1300 soal, Bapak Ibu. Total yang telah saya hitung itu 1300 soal. Ada juga salah satu eh, teman dan mentor juga dia ngerjain 3000 soal, lebih gila lagi. Ini tak tahu semua soal dia coba dari Udemy, ada free di internet, lalu dari buku, dari apa namanya, prepcast atau mock up test, total 3000 soal. Makanya poin dari nomor satu ini apa, Pak, Bapak Ibu? Meningkatkan quantity, Pak. Tingkatkan quantity sebanyak-banyaknya. Saya di case yang ini ya, ada teman saya, ini temannya Pak John Palmer sebenarnya, Pak John nggak hadir ya. Jadi beliau ini coba terus latihan soal 60, 60, terus 100 itu nggak pernah nyentuh 70, Pak.
Nggak pernah menyentuh 70. 60, 6 sekian gitu ya. Akhirnya karena kepentok waktu, nekat juga. Tapi eh, saya nggak tahu dia sudah ngerjain berapa. Intinya tiap hari dia coba 10 soal, satu hari 10 soal, 10 soal, 10 soal. Dan di waktu itu udah kemetok waktu, dia melakukan itu awalnya 1 bulan pertama dia lakukan. Kemudian karena kesibukan dipaksa ujian. Nah, waktu dipaksa ujian yang pertama di cancel sama PMI karena internetnya lost connection. Jadi kata PMI, ya udah ini nggak gagal, tapi nggak kita lanjutin. Kita lanjutinnya kapan? Bulan depan. Nah, di 1 bulan terdepan itu yang dia lakuin adalah meningkatkan terus kuantiti latihan soal dia, Pak. Bapak Ibu. Tiap hari dia latihan soal sampai malam untuk ngejar 1 bulan yang sudah company bayar dan sudah di reschedule juga oleh PMI. Walaupun skornya belum pernah menyentuh 70%, alhamdulillah dia lulus ya. Dia lulus. Ini temannya Pak John. Di orang Inalum. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, kita ukur kita ini masih di berapa persen dari total yang ditargetkan. Oke, dari targetkan. Kalau masih di angka 50% dari progres ini, skor masih di bawah 40 di saat ini ya 50 soal 50 soal, jangan jangan menyerah ya. Nah, intinya jangan menyerah karena memang masih di pertengahan atau baru setelah pertengahan ini ya kita mulai atau apa ngomongnya ya 60% jalan lah 60 atau 50% jalan menuju titik akhir tadi. Oke. Itu yang poin pertama, Bapak Ibu, metode pertama. Kita ningkatin kuantiti latihan soal kita. Tentu dengan tetap membaca pembahasan ya. Tentu dengan tetap membaca pembahasan. Kemudian yang kedua, nah ini cerita, aduh saya lupa Bapak ini kerja di mana. Ini ada di channel YouTube-nya ya. Jadi beliau ini kerja di TB Simatupang, tinggal di Pondok Gede, Pak. Bapak Ibu. Ini Pondok Gede ya di perumahan dia ini sampai ke Simatupang sini ya di mapnya. Jadi perjalanan ke kantor itu 1 sampai 1,5 jam. Nah, begitupun baliknya. Jadi di perjalanan tuh habis 2 sampai 3 jam. Nah, orang ini sadar kalau dia lanjut belajar di rumah, oke, maka sangat melelahkan serta tidak fokus. Sebab pekerjaan kantor yang banyak dan lain-lain. Ini cocok kalau Bapak Ibu yang suka telat pulang ya atau yang susah untuk latihan soal. Nah, ini karena ada sebagian kita yang sulit untuk latihan soal, bisa gunakan metode kedua ini. Bisa menggunakan metode kedua, yaitu dia menyadari keterbatasan waktunya, dan sudah kecapean sebab nyampe rumah juga malam jam 9, jam 10, paling cepat jam 8. Jadi apa solusi yang dilakukan orang ini? Maka dia belajar di perjalanan, Bapak Ibu. Belajarnya di mana? Di jalan, pergi dan pulang kantor. Nah, ini link YouTube-nya ya di PM Prodigy itu ada. Nah, saat mengendari jadi bukan pakai mobil ya ini, pakai motor, Pak. Jadi kayak Gojek gitu beliau. Taruh di handphone ditaruh di apa namanya itu? Handphone handler ya, handphone holder apa orang Gojek apa ojol sering gunakan itu. Nah, ditaruh di sana sembari naik motor, sembari apa? Mendengarkan materi, Pak. Materi latihan soal. Nanti saya bagi ini berapa sumber materi yang bisa kita gunakan untuk listening, untuk latihan dengan mendengarkan pembahasan soal. Jadi dia lakukan selama 2 bulan. Oke ya, kebayang ya struggle yang dia lakuin sambil ngantar anak ke sekolah dulu sebelum pergi ke kantor. Jadi dari rumah itu udah di setel, udah di play YouTube-nya untuk latihan soal, mendengarkan pembahasan latihan soal.
dari Amir Ali, dari David McLaren, dari Edu Hotspot. Nanti saya bagi linknya. Dari pergi rumah, ngantar anak ke sekolah, sampai pergi kantor, itu yang dia dengarkan. Sampai kantor sudah fokus kerja, balik kantor, dia lakukan yang sama. Dia buka lagi pembahasannya, latihan apa, mendengarkan lagi latihan soal ketika pulang kantor. Dia lakukan selama 2 bulan. Dan alhamdulillah lulus PMP dengan cara seperti ini, Bapak Ibu ya. Oke, dengan cara seperti ini. Oke, kira-kira ada yang mau coba metode kedua, Bapak Ibu, sambil naik motor? Oke, silakan Pak Muajar. Iya, Oke. tapi ini gimana ya? Terkait safety kadang nggak fokus sama motornya takut. Iya, betul. Betul Pak Sigit. Pak Iya, Sigit pakai shuttle ya, shuttle bus ya. iya pakai. Shuttle bus alhamdulillah lebih santai ya Pak ya. Iya, Hmm. Ada yang gunakan motor di sini ke kantornya atau kendaraan umum atau mobil pribadi semuanya Bapak Ibu? iya. Mas terkait slide pertama tadi Mas, Nah, itu 70% pas ini, jadi kita harus kita ulang lagi gitu ya, jawab soalnya gitu ya. sebagusnya Ada. baru Pak Sigit. Kenapa? Sebagusnya soal yang baru Pak. Oh, soal yang baru ya. Takutnya ini kan 50 nih belum lulus. Berarti kita harus ngulang lagi 50 soal lagi sampai 70% pas ini enggak kayak gitu ya. Terus aja ngerjain soal gitu. Nah, 50 soal ini yang lama atau yang baru kan gitu maksud pertanyaan Pak Sigit kan? Oh iya ya. 70% pas ini maksudnya yang soal lama atau yang baru ya maksudnya. Nah, Kan tulisan 70% pas ini. 70% pas untuk soal yang baru itu Pak Sigit. Oh iya, iya. Oke. Maksud Hmm. Pak Sigit kali ini, Pak, satu kali running itu kan kita fail tuh di bawah Ya betul 50. betul ya. Nanti selang berapa hari kita coba lagi tuh running di soal yang sama 60 tadi itu ketemunya 70. Nah, maksudnya ada di kategori itu enggak yang Iya ya Bapak jelas? betul. Ya betul Pak Muhajar. Baik. Atau satu kali running dapat 70 udah satu kali running di bawah 70. Hmm. Jadi satu kali running ya, Pak Sigit, Pak Muhajar. Oh Nah, jadi sekali running, kalau belum 70 ya sudah tinggalkan. tinggalkan ya. Oke. Oke. Tinggalkan tuh nggak usah retake lagi, nggak usah diambil ulang soal yang sama, tapi dibaca tetap kesalahan kita apa. Ambilnya apa? Ambil next soal yang baru yang saya kasih. Hmm, Tuh. Jadi uji cobanya itu adalah uji coba di soal yang baru agar bisa 70%. Bukan di uji coba di soal yang sebelumnya. Gitu, Pak. iya ya. Saya pernah ngalamin juga nih yang 5 soal ini. Aduh, kok nggak lulus lulus ya lama aja 5 soal. Tak ulangin terus. Kelihatannya lulus cuma berapa kali saya jawab nih. Hmm. Yang itu tidak salah sebenarnya, Pak. Mau di retake berkali-kali nggak apa-apa. Intinya kenapa di retake tuh kita menjadi makin paham ya. Sebenarnya itu yang Ya goal iya point iya. mau retake. Makin tahu kesalahan kita apa dan makin ingat bahwa ini kekurangan yang masih kita punya. Nah, kekurangan yang masih kita punya ini harapannya bisa kita tutupi di saat bukan di retake-nya tadi, tapi di next soal yang baru, ya. Di next soal yang baru itu sebenarnya yang lebih lebih penting. Hmm. Oke Cari. oke mas. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama ya mengenai perbanyak kuantiti soal. Yang kedua, mendengarkan materi latihan soal selama 2 bulan. Jujur ini sangat berbahaya ya. Sebenarnya saya tidak menyarankan.
Kecuali sudah kepepet, nggak ada jalan lagi, Bapak Ibu. Nggak tahu, nggak ada waktu, nyampe rumah udah capek, Sabtu Minggu sudah waktunya. Kenapa Sabtu Minggu nggak dipakai? Ini yang menarik juga nih sama beliau nih. Pak, kenapa saya bilang kan Sabtu Minggu kan masih ada waktu. Pak, saya Sabtu Minggu udah habis sama keluarga. Jadi nggak ada waktu untuk belajar. Maka cari cara. Cari cara bagaimana bisa tetap lulus PMP dengan keterbatasan yang ada. Oke, dengan keterbatasan yang ada, yaitu waktu yang hanya tersisa di waktu apa namanya waktu berangkat tadi, ya saya rasa beliau orangnya fokus ya saat naik motor walaupun seperti itu. Entah speednya dia kurangi, ya, atau dia pandai bagaimana memanage antara pikiran, pendengaran dan tangannya sehingga alhamdulillah tetap aman selama 2 bulan. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak senekat ini, ya, karena memang kondisinya lebih lebih baik, ya, contoh ada yang shuttle bus, ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik kereta, ada yang bahkan mobil pribadi. Artinya dengan metode ini, dengan cara beliau seperti ini, bisa memotivasi Bapak Ibu yang lebih nyaman, ya, dengan kondisi yang lebih nyaman, untuk lebih pandai lagi mencari celah celah waktu kosongnya gitu. Maksudnya apa? Waktu kosongnya digunakan untuk latihan PMP, latihan soal, bukan latihan, maaf. Waktu-waktu kosongnya untuk mendengarkan pembahasan latihan soal PMP. Oke. Insya Allah clear, Pak, Bapak Ibu ya, yang di WAI nomor 2 ini ya. Jadi satu kali pun beliau nggak ada latihan soal yang metode kedua ini. Tapi itulah di perjalanan dia mendengarkan, bukan latihan, tapi mendengarkan pembahasan soal. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Oke, clear ya. Nah, kalau yang tipe ketiga ini ya, metode ketiga ini, nah, inilah Amirali nih Pak Gilang tadi nanya siapa Amirali. Ini yang mentor saya ya. Jadi saya dulu start skornya Bapak Ibu, start gini ceritanya. Saya dapat 65 ya, latihan soal pertama yang 180 ya. Artinya itu udah 2 bulan. Setelah 2 bulan saya latihan soal, saya cobalah 180. Setelah 2 bulan saya coba latihan soal, saya coba 180. Skor pertama 65. Skor kedua 58. Skor ketiga lupa saya. Kalau nggak salah 60-an, 60%. Artinya naik turun gini. Ketika saya cek ini kayaknya ada yang salah ini. Yaitu kok ada hal yang saya lost gitu ya. Maksudnya lost apa? Ilmu yang saya nggak tahu. Nah, saya cek, oh ini masalah dokumen, masalah prosedur yang ada di prediktif, itu saya miskonsep. Kalau agile, waktu itu sedikit confidence ya, karena agile ini eh, saya lupa ya kenapa saya bilang sedikit confidence, tapi saya lebih paham lah di soal-soal agile daripada prediktif di saat itu. Nah, prediktif ini kan sangat prosedural, sangat kaku. Akhirnya banyak gagal di tipe-tipe yang seperti itu. Setelah saya amati ya, dari tipe 180 soal yang pertama saya coba, terus yang kedua, ketiga. Kemudian saya tanya sama teman yang di Saudi, ada teman yang di Saudi itu udah lulus. Eh, kaget. Saya kaget waktu itu, saya masih proses, dia sudah lulus kan. Saya tanya, gimana Bay, kok bisa lulus PMP? Dia ceritalah mengenai Amirali. Kamu ikutin kelasnya dia, ini sangat bagus. Intinya mengajarkan konsep-konsep PMP tadi. Nah, dari sana saya mulai cari tahu Amirali. Nah, dari tahu saya mulai belajar pathway-nya ya, ini pathway dari Amirali itu. Sehingga dari pathway itu saya dapat poin-poin mengenai prediktif Bapak Ibu. Materi-materi mengenai prediktif
saya makin kuat. Oh, bahwa change request itu harus seperti ini. Proses adanya lesson learn itu seperti ini. Lalu dokumen stakeholder engagement plan, communication plan, adanya ground rule, lalu adanya risk register, apa bedanya dengan isu, terus apa itu assumption log dan segala macam. Ilmu itu saya dapat semua dari Amir Ali, ya. Saya ulangi, ilmu itu semua saya dapat dari Amir Ali. Nah, cerita teman saya ini, dia singkat cerita ya, cerita saya dulu. Setelah saya pahami itu selama 2 minggu, saya dengarkan yang dia sampaikan, saya catat, ya, saya dengar dan catat, saya coba lagi 180 soal. Alhamdulillah langsung 72% kalau nggak salah. Tapi 100 soal ya Bapak Ibu awal-awal. Karena saya sudah paham kayaknya 180 jangan dulu terlalu lama. Kalau 100 soal saya bisa 70%, insya Allah 180 soal cincai lah gitu ya. Insya Allah 180 soal cincai. Maka saya coba soal alhamdulillah 72%. Saya coba 180 soal masih 70%, ya udah next week saya langsung eh, book tanggal ujian. Book tanggal ujian. Oke, makin udah confidence, benar, udah confidence, pemahaman tentang PMP-nya sudah sesuai yang syarat kelulusan mereka. Nah, oke, itu cerita saya. Nah, di sini saya tulis cerita teman Bapak Ibu. Jadi teman ini udah lama belajar PMP book tapi tidak tahu cara lulusnya. Kemudian 2023 ngelihat saya lulus ya. Akhirnya dia tanya, gimana nih caranya? Saya kasih lah ini pathway-nya Amir Ali di YouTube. Karena dia sibuk kerja juga, dan kemudian sisa 1 bulan lagi Bapak Ibu sebelum uh, masa masa eligible-nya habis ya. Saya ulangi, sebelum 1 bulan masa eligible-nya habis, mau nggak mau dia harus ujian. Akhirnya dia tentukanlah berapa hari sebelum masa eligible-nya habis, dihitung mundur itu tinggal sisa 1 bulan. Yang dilakuin hanya belajar pathway ini, dengerin pathway ini selama 1 bulan. Dan itu pun dia dengerinnya bukan dengan speed normal ya. Kalau di Facebook, di YouTube tuh kan ada speed normal kan sini. Apa? Speed normal tuh 1 kali 1,25 gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau di YouTube, nah dia gunakan speed 1,5. Saking pengen ngebutnya dan tiap hari dia dengarkan ini 1,5 1,5. Semua pathway ini kalau nggak salah ada 15. Selesai 15 dia balik lagi dari awal selama 1 bulan. Oke. Jadi 1,5 speednya ya dinaikin. Nah, alhamdulillah di ujian dia lulus dengan nilai target. Jadi target itu gini, kan ada 3 domainnya ya, people, proses, bisnis. Yang proses nilai dia above target, AT ya, above target. Yang people itu below target atau need improvement bahkan Bapak Ibu di bawahnya below target. Jadi skornya PMI itu ini adalah need improvement, kemudian naik dikit ada below target, naik lagi target, naik lagi above target. Nah, yang tipe dia itu adalah need improvement. Artinya di bawah below target. Parah banget lah intinya. Tapi yang diproses, yang di konsep prediktif, dia above target nih. Bukan proses prediktif ya. Maksudnya di proses PM Book itu, dia above target. Yang di bisnisnya juga target kalau nggak salah. Target atau above target. Intinya overall dia di target dan lulus. Alhamdulillah dia lulus teman ini. Cuman saya nggak menyarankan juga ini metode ini sebab teman saya yang ngelakuin ini adalah angkatan apa teman angkatan saya yang paling pintar. Nah itulah kata kuncinya Bapak Ibu. Dia dia memang jenius. Sekarang lagi PhD di Norway teman ini. Jadi memang orang jenius lah zaman angkatan kami itu. Nah, dia pakai konsep ini tapi oke. Kira-kira kebayang Bapak Ibu 3 metode ini? Mungkin ada tanggapan dulu sebelum saya lanjut dari Pak Arfan, Pak Awis, Pak Gilang, Pak Isti, Bu Isti, Pak John.
Pak Muhajar, Pak Sigit. Belum Mas, nanti mungkin apa linknya ini di share ya. Oke. Amer Ali. Rally ya, wah boleh nih, link pathway ini ya. Iya. Oke, oke. Pak John, halo Pak John. Yes, Pak. Mas Reiki ada cerita apa aja Pak John? Masalah dia belajar PMP. Justru saya belum ada hubungin senior itu, Pak. Belum ada ya. Belum. Tapi Oke. saya baru tahu ceritanya dari Pak Yanda malah. Oh, Ya, kalau mungkin the power of kepepet juga tuh ya. tuh, tuh. Ini dia kemarin di sini nih Pak, dia pakai Pak metode satu ini. Ya, Pak. Ini. Oke, mungkin Kalau kalau saya mungkin condong ke langkah yang Pak Yanda ambil gitu. Maksudnya kalau saya ketemu inkonsistensi skornya, saya mungkin lebih baik back lagi, cek lagi di mana saya missnya gitu. hmm, ya betul betul. Jadi kita pahami kekurangan kita saat itu Pak ya, Pak John ya. Ya, kalau saya sepertinya ikutin pola Pak Yanda ini. Hmm, oke, mungkin Pak Arfan atau Bu Isti ada dapat cerita dari teman-teman yang sedang atau setelah lulus atau fail di latihan soal atau ujian, boleh mungkin berbagi ceritanya. Kalau saya Pak, kebetulan saya ngambil juga 35 PDU yang di Udemy. Nah, itu dia lebih detail karena dia bahasnya per 10 product knowledge per semuanya gitu loh Pak. Jadi untuk scope nanti ada ujiannya sendiri, untuk risk ada ujiannya sendiri kayak gitu. Jadi nanti di scope saya kurang di apa, di risk saya kurang di apa. Nah, itu biasanya saya catat-catatin juga gitu. Misalnya dari 10 soal salah di mana gitu. Jadi nanti baru ada soal lagi dia 180, 60 dulu, 180 kayak gitu sih Pak. Nah ini masih berjalan gitu. Jadi saya ngerjain soal Bapak sambil saya ngerjain Udemy. Jadi double-double Pak. Maaf kalau agak telat-telat gitu ngerjainnya karena ya itu saya mana dulu, yang ini dulu gitu. Saya bagi harinya. Gitu sih Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bu Isti. Jadi Bu Isti coba terus tingkatin quantity latihan soalnya berarti ya. Dan Iya sejak betul Pak. Jadi saya coba-coba juga kalau misalnya nanti udah selesai biasanya saya pindah ke soal Pak Yanda gitu. Jadi bolak-balik aja sih Pak. Gitu. nggak apa-apa, Bu. Bagus itu. Artinya tetap di apa dipikirkan ya. Kadang itu sih kata kuncinya itu tetap mau menjadikan PNP itu bagian dari hari-hari kita lah kira-kira ya. Tuh. Baik, Pak Gilang mungkin ada tanggapan Pak Gilang? Belum ada, Mas Anda. Saya tetap yang nomor satu ngikutin langkah banyakin soal. Kayaknya melihat dari tiga opsi itu. Hmm, baik. Oke. Nah, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang saya coba analisa dari beberapa teman ya. Satu fokus di latihan soal, kedua dia cukup mendengarkan latihan soal, bukan mengerjakan nih, mendengarkan aja. Yang ketiga fokus di materi latihan soal. Nah, dengan ketiga ini, jadi harapannya apa Bapak Ibu? Ya, kita ini bukan melihat progres teman ya. Nah, kita nggak berkompetisi dengan teman satu sama lain di sini, tapi sebenarnya kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Ya, maksudnya apa? Kalau hari ini mampu berjalan 1 kilo, ya besok kita paksa harus bisa 1,5 kilo dan besoknya lusanya harus bisa 1 2 kilo sampailah nanti skornya dari jadi 110 kilo gitu ya atau 100%. Jadi jangan melihat oh teman sudah sampai sini, saya masih di sini. Jangan lihat itu Bapak Ibu. Semua orang punya
eh, weakness dan strength masing-masing. Jadi kita tidak berkompetisi dengan orang lain karena startnya beda-beda. Saya yakin beda-beda. Oke, saya tambahan ya, Bapak Ibu. Kalau yang saya simpulkan selama ini, yang jadi pertimbangan dalam lulus PMP itu, atau proses belajar yang kita, pertama kita belajar reading, Mbak. Sadar tidak sadar, Bapak Ibu setelah ini, setelah lulus PMP, coba ambil TOEFL, saya yakin reading skillnya naik. Ya, nah, nanti setelah Bapak Ibu lulus PMP, coba tes TOEFL ya, cek reading skillnya pasti naik, jelas itu. Oke, yang kedua apa? Konsep, konsep yang tepat ya. Readingnya, kedua konsep, lalu apalagi endurance, ya endurance untuk tahan dalam waktu 4 jam berpikir eh, skenario base, bahasa Inggris, bolak-balik antara otak dengan hafalan konsep, menyambungkan dengan konsep gitu. Itu. Jadi ketiga ini dan satu lagi tentu apa namanya kalau kita kita secara kasar kita sebut eh, Kesabaran, gimana Pak? kesabaran kayaknya. Sabaran, Melatih, melatih kesabaran. betul betul, passion, passion ya. Patience. Eh, ini apa namanya? Explore soalnya Pak. Wawasan lah ya sebenarnya ya, konsep dan satu lagi wawasan, knowledge. Maksudnya knowledge apa? Makin banyak mindset atau mindsetnya. Nah, makin karena dengan kita banyak latihan soal akhirnya makin kebentuk kan mindset seorang project manager versi PMI. Setuju ya Bapak Ibu ya? Makin banyak soal yang kita kerjakan, makin kebentuk mindset atau knowledge seorang project manager berdasarkan PMI inginkan. Oke. Nah, kalau kita lahir di negara yang memang aktif bahasa Inggris, kita bisa coret nih opsi pertama nih. Oke, ini bisa kita coret. Kita lanjut ke sini ya. Makin pede kalau interview. Oke, betul. Nah, konsep, endurance, passion, dan mindset. Kalau kita lahir di negara yang uh, bahasa Inggris. Dan kalau kita terlalu tua, walaupun punya reading, tapi nggak berubah-ubah, itu biasanya di sini, di mindsetnya. Masih memaksakan mindsetnya dia, bukan mindsetnya project manager versinya PM Book atau PMI. Oke. Mungkin dari sekian kita, Bapak Ibu, kita masih berkutat di sini, di reading. Artinya konsepnya terus dicicil, endurance-nya ya kita terus cicil, dan ketika readingnya sudah makin mateng, biasanya naiknya apa? Gini langsung ya, apa namanya, ngeroket langsung lah. Karena sudah sudah improve nih readingnya, konsepnya makin mateng, endurance-nya makin mateng. Kadang saya lihat gitu, Pak. Dia awal-awal kayak nggak siap, nggak progres gitu ya. Ternyata bukan dia nggak paham konsep, ternyata readingnya aja yang masih masih belum nangkap bahasa Inggrisnya yang panjang tadi atau kata kunci yang sulit didapat atau banyak vocab yang tidak dipahami sehingga itu yang membuat skornya eh, tidak tidak signifikan progres. Lambat laun karena readingnya ini makin mateng, itu kayak roket nanti skornya. Karena konsepnya udah makin mateng, endurance udah makin siap, dan lambat laun tadi readingnya sudah oke. Sehingga terkesan awalnya mungkin berapa lah, 40 atau 50, tiba-tiba tes langsung 69 atau coba langsung 65 gitu ya. Karena apa? Readingnya sudah sudah progres sangat banyak. Oke. Itulah yang saya katakan. Kita ini bukan berkompetisi sama orang lain, karena orang lain startnya bisa dari beda-beda ya. Apalagi masalah reading, ini orang-orang punya, kalau saya lihat ada sebagian dari kita yang kayak readingnya saya lihat, oh ini oke nih, pemahaman readingnya ada nih saya lihat. Nah, jadi yang readingnya sudah bagus itu tinggal perkuat di konsep dan
mindset, terus betul sabar ya. Dan kalau yang masih gampang susah fokus, berarti endurance-nya ini dia udah mulai paham konsepnya tapi masih sering lupa. Itu biasanya karena endurance-nya yang belum belum terbiasa. Oke. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu, untuk sesi agenda kedua ini. Nah, terakhir, PowerPoint terakhir nih ya. Saya buka satu lagi mengenai materi untuk listening. Materi untuk listeningnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nggak cukup? Berarti ini ya Mas ya, nilai yang kita capai sekarang tuh, misalkan saya nih, rata-rata cuma 50-an lah ya, 53, 50. Berarti itu memang belum ini lah ya. Kalau lihat apa tadi progres tadi masih separuhnya lah ya Mas ya, Yanda ya. Hmm. Total latihan soalnya yang Pak Sigit lakukan itu ya maksudnya. Iya, maksudnya kan belum semua belum saya coba gitu ya untuk mencapai target tadi gitu ya. Betul, betul Pak. Ya kadang lihat nilai sendiri tuh, aduh masih jauh ya, pusing juga. Cara coba deh kita saling sharing nih, cara menghibur hati Pak. Ini bisa nih, jujur, biar saling bisa memotivasi. Ini kalau saya pribadi gini, cara menghibur hatinya adalah kenapa skor saya segini, maka selalu saya balikan, oh wajar, saya baru setengah jalan. Make sense lah gitu kan. Tapi kalau ternyata saya sudah coba selama 6 bulan, nilainya masih juga 50, 40, nah itu artinya ada hal yang lain yang salah, Pak. Sesimpel itu. Kalau saya saya apa namanya? Saya menghibur diri. Oh, dulu saya paham juga tuh. Oh, kok skornya gini-gini aja gitu ya. Iya Akhirnya, kalau Pak. lihat progres tadi tuh, berarti masih emang harus dilalui ya soalnya kerjain semua dulu ya. Hmm. Berarti masih setengah jalan kan ya, Pak Sigit ya. Iya, saya setengah jalan berarti kan gitu ya. Iya. Nah, itu menghibur Maksudnya belum diri. telat gitu Mas. Ah, betul, belum telat. Ya, telat. Dan semuanya merasakan apa yang Pak Sigit rasakan. Intinya gitu. Saya Iya, ngerasain. Siapapun oke. itu lulus PMP itu merasakan. Nah, sampai saya sempat di burnout itu. Pak Sigit kan belum nyoba yang 180. Saya Belum. udah 180 3 kali dan skornya nggak nyentuh-nyentuh 75. Makin frustasi kan jadinya kan. Iya. Mikir apa lah yang salah ini. Alhamdulillah lagi buka LinkedIn lihat temen, ih kok lulus PMP dia kan, tanya-tanyalah, kok kau udah lulus PMP ya nih aku belajar 2 bulan sama ini Amir Ali kata dia. Oh Amir Ali ya, mulailah saya ikut Amir Ali. Oh, paham, oh ini nih yang saya nggak paham waktu yang di ujian tuh ini yang dimaksudkan. eh, Nah, nah itu Mas Yanda, kalau salah satu motivasi saya tuh melihat teman di LinkedIn, tiba-tiba hmm, PMP yang justru dia bukan PM sebenarnya. Itu jadi motivasi benar-benar nyentil banget. Kita yang PM udah 10 tahun gini-gini ngerjain soal. Iya. Itu ini banget, kena banget tuh. Wah, Iya. ini orang perasaan engineer ya, bukan maksud nah ini, tapi kan bukan role-nya dia gitu kan. Jadi aja bisa gitu, masa kita nggak bisa. Jadi betul motivasi diri sendiri aja sih. betul sekali tuh bilang, bukan kita merendahkan orang lain ya Pak Nah, Gilang. enggak, bukan role, kan role bukan role-nya kan. Kita juga kalau suruh ngerjain teknis juga kita nggak bisa. Cuma Mm-mm. maksudnya dia aja mau gitu belajar, dan kayaknya ada salah satu teman juga dia nggak pakai course kayak kita gini, dia pakai Coursera apa langsung gitu ya, one shot dia langsung exam Wow. lulus. Iya Hanya ya. salut juga sama tuh orang. Cuman disuruh jadi PM nggak mau, dia bilang nggak bisa jadi PM. Pusing ya, lah gimana?
Justru di realnya dia nggak mau. Heeh. Tapi itu teori, secara konsep pemahaman dia bisa. Heran juga mereka. Tuh. Nah itulah, itu ceritanya intermezzo ya. Iya. Iya. Jadi motivasinya adalah per- orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Yang kedua, menurut saya ya kita ini nggak bego-bego amat lah, kan gitu Pak. Kalau kita berpikir kan, buktinya, alhamdulillah saya bisa kerja di sini, saya bisa lanjut kuliah di sini, saya bisa ambil gelar ini. Kita ini nggak bego-bego amat lah kasarannya gitu. Ini tinggal masalah konsistensi dan kesabaran aja. Nah, insya Allah sepakat Pak ya. Itu ya, konsistensi apa namanya? Konsistensi dan kesabaran. Itu aja sebenarnya. Insya Allah dia takluk-takluk sendiri itu kalau kita udah konsisten dan sabar si PMP ini. Nah, Tapi kemudian memang Pak Yanda, kalau dari saya sendiri tuh ngelihat dia gimana ya. Kalau kawan-kawan ini yang benar-benar sibuk ya, ngatur waktunya itu susah sekali, Pak. hmm, Kalau yang benar-benar lagi sibuk pik-piknya kerjaan mereka itu kan saya yakin susah untuk ngaturnya itu, Pak. Apalagi kalau ya, tinggal ada keluarga anak kecil gitu kan, terutama weekend mau keluar itu susah sekali itu hmm, untuk menyiasati waktunya itu, Pak. Memang harus diniatkan dengan tulus, harus diseriusin. ya, Dengan setengah-setengah sih memang kalau melihat dari konsep dari prodi sendiri kan ngatur kita itu sampai sejauh ini ngontrol kita sejauh ini udah bagus sekali sebenarnya dibanding kawan-kawan saya yang ngatur di sini tuh lepas gitu aja Pak habis kelas tuh Pak. kita di follow up Iya, aja belum tentu jadi orangnya apalagi dilepas. Memang ada lah ya. Itu berarti tekad di dalam dirinya udah sangat tinggi lah ya Pak Muhajar. Nggak di follow up iya pun benar. itu ada memang. Atau tadi manusianya super jenius atau udah sangat kepepet sangat, udah sangat-sangat kepepet. Oke, baik Bapak Ibu, Insya Allah masih semangat ya. Ini cari cara terus menghibur diri ya. Kalau tadi kita udah bagi berapa tips, ya ini baru setengah jalan. Kita ini juga nggak bego-bego amat lah. Insya Allah bisa hal yang kayak gini. Penting sabar dan konsisten. Dan orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ini motivasinya Pak Agus juga ya. Ya dia, aku kerja di Qatar Energi masa nggak bisa sih PMP aja gitu kan kasarannya gitu. Temanku lulus, masa aku nggak bisa lulus. Jadi dia telat sendiri nih Pak Agus nih dulu. Temannya udah dua dua orang ini udah PMP semua, dia belum karena waktu itu lagi peak di project. Akhirnya apa, dia paksa belajar di batch selanjutnya. Ya dia ikut, Pak aku ikut lagi ya batch selanjutnya. Oke, nggak apa-apa bagus, insya Allah kita support terus. Nah, jadi beliau ikut lagi dari awal dan alhamdulillah, uh, Agustus tahun lalu lulus nih Pak Agus, namanya Agus, lulus di bulan Agustus. Jadi yang saya lihat, orang hari ini, ya ada beberapa dari teman-teman kita yang sibuk kerja, tapi insya Allah tetap punya niat, walaupun belum terrealisasi. Nah, itu insya Allah selalu kita support. Apalagi bapak-bapak ibu yang udah pandai memanage waktu dengan kesibukan keluarga, kerjaan. Alhamdulillah masih bisa ngerjain, itu saya sangat apresiasi. Jadi insya Allah itu bakal lebih cepat lulusnya ya, bakal lebih cepat. Karena nggak ada kendala di time manajemennya. Kalau ada di kendala time management ini, lulusnya bisa, tapi mungkin lebih lama. Itu aja concernnya. Kalau kendala di time management. Nah, oke, kita coba bahas masalah listening material dan exercise tadi. Jadi, ya, how to improve our skill on PMP? We want improve our understanding and type of PMP question. In the fact, we are too busy with our work. Nah, faktanya kan kita terlalu sibuk. Sehingga saya bagilah ini ada listening of explanation PMP question and answer. Jadi ada channel YouTube-nya David McLehan. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Nanti saya share ya dua PowerPoint ini. Lalu ada Amir Ali, ini eh, channel YouTube-nya. Lalu ada EduHub Sport. Jadi cukup tiga ini aja. Bapak Ibu dengarkan, kalaupun mau mencoba mendengarkan juga. Ya, misal Pak Sigit lagi pergi berangkat kerja, iseng-iseng.
dengerin latihan soal. Nah, atau Pak Muhajar berangkat ke kantor, iseng-iseng dengarkan latihan soal. Itu. Kalau lagi kerja, lagi apa gitu ya, mau sebelum tidur, coba-coba dengar latihan soal. Jadi di sini Pak, ada 6 jam nih. Ini bukan 6 menit Pak ya, 6 menit 44 detik bukan. Ini 6 jam 44 menit 19 detik. Nah, ini 6 jam 49 menit 0,1 detik. Ini 4 jam, ini 11 jam, ini mulai dari menit keempat 16, ini 2 jam, ini 1 jam. Ini aja Bapak Ibu dengarkan, insya Allah udah lebih dari cukup ini ya. Link-link YouTube ini. Ini dari, saya coba buka satu lah. Ini nih. Ensuring that things that they can start the work more quickly rather than doing all of the analysis for everything before they begin. And here we've got page 62 under time boxes in the PMBOK guide if you want to check out that one for yourself, which I really do recommend. All right, how did you guys go with that one? That was a little bit trickier. Ini ya. Let's see what we have next. When reviewing the current progress of with your project sponsor, they notice that the system solution is missing a critical piece that will impact the Ini David benefit of the McLaren Bapak project. Ibu. Okay. The project Ya. sponsor approves the scope. Okay, that's good to know. Ini David McLaren. Terus ini siapa nih? Ini ini. Action Flex susu kental manis gold dulu. Nikmat. Buat energi. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan formula ringan, rambut smooth, dan wangi tahan lama. Different understandings Ini juga ya, David McLaren. you have for your exam or even to have a bit of fun within your team exam. This is quickly, usually by a measure of Ini bisa juga didengarkan dan lain-lainnya. Kalau nggak salah ini Amirali ini. Nah ya, ini Amirali. I am reading it slowly. Step number 2, I'm reading the last line first. If you look at that, even without reading the question, I get a context of that. Not necessary, 50% you will get that, but not necessary. Which document? The question is asked, the keyword is here, document, okay. Team uses for a decision. So which is team decision document? If I understand PMP, so I know that even without reading that, which Oke, ya. Kira-kira itu ya, Bapak Ibu ya, yang didengarkan sama rekan kita tadi yang di metode kedua. Dan sejujurnya saya juga waktu dalam perjalanan kalau balik kampung tuh pasti saya dengarkan ini ya di dalam pesawat gitu. Atau lagi perjalanan dari site ke bandara itu kan lumayan 4 jam. Nah, ini sambil tidur sambil dengarkan. Kadang karena kecapean sampai ketiduran. Nah, itulah cari-cari cara lah buat kita belajar Bapak Ibu. Cari cara lah kita pintar-pintar kita ya memanfaatkan waktu-waktu luang. Oke. Tuh. Kemudian nah ini ada latihan soal juga. Oke, ini lupakan karena latihan soal semua di-provide oleh Prodigy Bapak Ibu. Cukup dari apa yang kami kasih, tapi kayak tadi Bu Isti ambil di Udemy juga nggak apa-apa. Oke, Nah, ini cukup dari kami semuanya kalau latihan soal. Oke, terakhir ya, konsistensi adalah kunci dan motivasi adalah dinamo or motor in your body and mind. Mentor is guide and fast your study step. Jadi saya di sini tugasnya mencoba mempercepat dan menggait Bapak Ibu agar proses belajarnya lebih cepat. Tetap intinya apa? Di konsistensi dan motivasi Bapak Ibu semua. Insya Allah kalau motivasinya cepat, kuat, apa namanya ya? Nah, seperti motor ya, tergantung sebesar apa motor dan dinamo yang kita pasang. Insya Allah badan yang capek bisa jadi segar, pikiran yang jadi butek bisa jadi semangat. Nah, karena balik lagi memikirkan apa jadi motivasi kita untuk lulus. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah sesi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Oke, kira-kira cukup sesi malam hari ini. Pak Arfan, Pak Awis.
Bu Isti. Mas, saya mau tanya dong Pak, itu kan ada 3 penilaian yang people gitu, proses dan lain-lain itu ya Pak ya? Nah itu kan kata Bapak tadi pengalaman dari teman Bapak ada yang diakumulasi akhirnya lolos tuh. Nah itu tuh minimal berapa ya Pak ya misalnya? Nilai ini maksudnya skor angkanya ya menurut Bu Betul Isti ya. Pak, masing-masing iya. Mungkin, Masih ya. heeh. Hmm. Jadi dari PMI itu dia tidak ada menstate skor nilainya kan Bu Isti. Namun terakhir keluar statement itu ada di tahun 2003. Udah lama benar. 2003 dia bilang gini, syarat lulus PMP kalau kita skorkan itu di atas 65%. Benar. Maka 65% itu artinya target, Bu. Kalau nilai kita 70 bisa jadi above target ya. Di atas 75 atau 70 itu disebut dengan above target. Gitu. Gitu Bu Isti. Berarti kalau di bawah, Assalamualaikum. berarti Oh, Sehat-sehat deh. kalau di bawah, berarti gimana Bu? berarti itu ya Pak ya, nanti sama mereka event kalau misalnya yang people-nya jelek atau yang mana cuma misalnya bisa nolong cuma 1 angka tapi besar tapi tetap diakumulasi berarti kayak gitu ya Pak ya. Bisa Iya, dianggap lolos seperti itu. betul. Ah, walaupun tadi kayak need improvement kayak gitu ya Pak ya. Iya, yang teman saya itu need improvement. Waduh ini kau benar-benar lah ya, aku bilang tipis benar kau ini, teman tuh. Iya, Siap-siap Pak, makasih Pak. oke, baik, Gusti. Oke, dan ada juga salah satu ya, yang kemarin itu namanya Pak Ridwan. Beliau selama latihan itu, Bapak Ibu, skornya itu 65, 60, ya jarang lah 70, walaupun sempat 1 2 kali 70, yang 60 soal. Nah, kita bilang yang 60 soal ini sempat 70. Tapi mostly dia 60, 65. Kemudian real exam. Ternyata real exam semuanya above target, Pak Ridwan ini. Nah, ini saya juga ini dia pun nggak nyangka, oh Pak, ternyata semuanya above target. Padahal saya latihan soal skornya di bawah 60 semua. Jadi eh, intinya insya Allah akan selalu saya monitor ya Bapak Ibu dan silakan konsultasi apa-apa kalau dirasa ada yang perlu ditanyakan mengenai skor, mengenai keyakinan apakah saya siap atau tidak. Nah, insya Allah kita akan saling sharing mengenai itu Bapak Ibu. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, Pak Awis Oh lagi. iya Pak, kalau seandainya kita tes sekali nggak lolos gitu ya, kita Hmm. punya waktu berapa lama lagi untuk bisa retest gitu Pak? Sebenarnya 1 minggu setelahnya bisa, Pak. Oh iya, oke. Nah, cuman itu saja catatannya adalah nggak boleh lebih dari 1 tahun setelah dinyatakan eligible. Hmm, oke. Nah, itu aja syaratnya mereka, Pak. Retestnya 50% kah atau berapa persen kah dari atau harga apa price awalnya gimana Harga mereka itu dipotong $100 kalau nggak salah, Pak. untuk Kan retest ya? kan sekarang 300 kan kalau member 300 sekian ya. Ya, Jadi kalau second attempt itu cuman bayar 200 sekian. Saya lupa. Yang third itu lebih murah lagi. Potong 50 apa $100. Yang yang ya betul-betul. Yang third attempt-nya ya dari second attempt potong $100 atau $50 dari second attempt-nya, Pak Muhajar. oke, Betul. thank you. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak, Pak Yanda, Ya, Pak Arfan. eh, mau tanya Pak, kan sebentar lagi Ramadan Pak Yanda. Barangkali Pak Yanda punya pengalaman atau ada Pak Yanda ngambil stres saat puasa itu Pak, gimana Pak Yanda?
Pengalaman gimana Pak Arfan? Oh, suara saya jelas ya, Pak. Agak ngeblur Pak Arfan. Oh, sebentar, sebentar. Halo, Pengalaman apa saat sudah jelas, Pak? oh Ya, jelas jelas. jelas Pak Arfan. Oke, Ya, Pak. silakan. Halo, sudah jelas ya, Pak? Jelas. Oke, mantap Ya, Pak. ya. Sorry, Pak. Jadi gini, Pak, kan sebentar lagi Ramadan nih, Pak. Hmm. Barangkali Pak Yanda punya experience atau mungkin dari murid-murid peserta Prodigy yang sebelumnya itu punya experience mengambil exam di saat sedang berpuasa, Pak. Itu ada concern tertentu nggak, Pak? Atau tips atau trik gitu? Hmm. Tak puasa ya. Iya, soalnya ya apa? Ya saya nggak tahu sih, belum pernah juga exam saat puasa gitu. Takutnya apa lebih baik eh, di saat sudah beres Ramadan gitu misal. Itu aja Oke. sih Pak pertanyaannya. Nah, kalau seandainya, oke, pertama kita coba paksa sebelum Ramadan harus sudah exam ya, itu dulu kondisi. Dan ketika berjalannya setengah Februari ini, mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga kelihatan kurang realistis kita ambil di Februari. Baik, maka keputusan adalah di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Ketika memang harus bulan Ramadan, akan ada dua opsi, Pak. Opsi pertama, kerjain di rumah, ujiannya di rumah atau di exam test center. Ya, kalau exam test center kita harus ngambil siang atau pagi ya. Nah, siang atau pagi. Siang atau pagi, maka lebih saran saya ya pagi dengan syarat itu apa namanya ya harus siap secara fisik, jangan sampai ngantuk. Terus apa lagi ya namanya? Yang saya khawatirin itu aja ya ngantuknya kalau lapar insya Allah Bapak Ibu saya rasa tahan semua kalau apalagi masih pagi tapi ngantuknya itu kalau habis Ramadan karena sahur terus malamnya mungkin pulang telat karena taraweh jadi paginya mungkin nggak terlalu perform disebabkan ngantuk jadi itu aja diperhatikan apakah bisa menjaga eh, apa untuk tetap melek dalam artian tetap fokus ketika ujian. Baik. Nah, kalau mau di rumah lebih baik lagi sebenarnya, yaitu kapan? Setelah tarawih. Nah, setelah tarawih artinya badan sudah segar, udah makan, udah sholat, tinggal ujian. Problemnya gini Pak, kalau setelah tarawih, ya Bapak Ibu, kalau nggak terbiasa ujian malam, ini jangan. Kalau saya kemarin, saya ngambil ujiannya di rumah pukul 10 malam, Pak. Jadi selesai itu jam 2 pagi. Jadi saya ujian 10 malam online, selesai jam 2 pagi. Karena memang udah terbiasa sebelumnya nge-review soal, latihan soal tuh sampai tengah malam gitu ya. Ah, Waktu itu juga lagi cuti kerja karena lagi off kan. Waktu itu masih onsite kerja di Kalimantan, lagi off. Saya manfaatkanlah waktu itu untuk ngejar eh, ujian karena sudah sampai 180 soal next weeknya saya cuti maka udah nih saya insya Allah ambil ujian di rumah gitu. Nah itu aja sih Pak Arfan opsinya Pak mau di siang atau di malam. Kalau di malam catatannya tadi harus terbiasa uh, kerjain lembur ya artinya siap untuk melek sampai jam 2 pagi gitu Pak Arfan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke baik. Oke ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke Pak Cukup Gina. Mas dari saya. Cukup cukup. Cukup, cukup, cukup. Saya mau coba latihan soal lagi. Hmm. Mungkin ada sesi lagi
satu kali lagi ya Bapak Ibu. Bukan berarti eh, nggak ada lagi sesi selanjutnya. Nanti saya akan cobalah Hmm. lihat, memungkinkan kita adakan juga lagi. Tapi itu tadi Februari ini juga ada kelas baru ya yang mau mulai lagi. Ada 6 orang. Tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau gabung lagi silakan. Tapi itu tadi konsekuensinya adalah harus sampai akhir ya, jangan di tengah jalan mutung. Takutnya motivasi teman-teman nih kendor gara-gara itu. Oh, ada yang keluar tiba-tiba. Nggak apa-apa kalau mau ikut lagi atau nggak ikut lagi pun artinya udah cukup dan fokus saja di latihan soal itu pun nggak masalah. Karena saya rasa sebenarnya dari Bapak Bapak Ibu yang hadir dan mostly semuanya ini sebenarnya latihan soal aja lagi ya. Perbanyak kuantiti latihan soalnya. Nah, oke, balik ke topik yaitu last session. Nanti saya bagi tahu entah minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Pak Gilang, Bu Isti, Pak Arfan, Pak Muhaja, dan Pak Sigit, Pak John. Siap. Ya, saya tetap infokan di WhatsApp grup dan nanti progres-progres Bapak Ibu akan kita pantau di WhatsApp dan email yang saya dapat. Mungkin itu dulu untuk sesi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita bertemu di WhatsApp grup. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wejangannya, Pak. ah, Thank you, Pak Yanda. izin deh.